Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dalam kesempatan waktu yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan perkuliahan akidah akhlak. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dosen, Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD yang kami hormati, beserta teman-teman perkuliahan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembahasan iman kepada malaikat. Kami dari kelompok 4 menyusun makalah ini dengan beberapa rekan kami, yaitu Al-Muhriga, kemudian Aris Irawan, Istiani, Lili Kodriati. Kepada rekan-rekan kelompok kami dari kelompok 4, untuk presentasi makalah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan tentang beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yakni merupakan bentuk jamak dari kata malaka atau malak, yang berarti kekuatan dalam akidah Islam. Nah, di dalam istilah, kata malaikat juga dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk dan taat kepada perintah serta ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istilah syara, malaikat berarti makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan nur atau cahaya dalam wujud dan sifat-sifat tertentu, serta senantiasa mengabdi dan taat kepada Allah. Nah, beriman kepada malaikat berarti meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diutus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, beriman kepada malaikat ini hukumnya fardu ain, yakni wajib bagi setiap orang Islam. Dan apabila orang Islam yang tidak beriman terhadap adanya malaikat, maka ia dianggap murtad. Dan Allah telah mengkafirkan orang-orang yang mendurhakainya. Nah, dari Abdullah bin Umar, ketika diminta untuk menjelaskan tentang iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ketika engkau meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta hari akhir dan ketentuan baik dan buruk. Nah, dengan demikian percaya kepada malaikat merupakan unsur kedua dalam Islam. Nah, percaya kepada malaikat ini sangat penting karena dengan adanya kita mempercaya adanya malaikat, kita dapat memurnikan dan membebaskan konsep tauhid dari bayang-bayang syirik. Baik, saya di sini akan membahas sedikit tentang cara beriman kepada malaikat Allah. Perlu kita ketahui bahwa percaya kepada malaikat Allah itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu meyakini kepada malaikat tersebut. Apakah mereka itu hanya ruh, kemudian memiliki jasad, atau memiliki ruh dan jasad? Jika kita menganggap para malaikat memiliki jasad mereka tentu halus dan lembut. Jika lembut
berarti jasad mereka terbuat dari cahaya dan udara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara beriman kepada malaikat yaitu meyakini bahwa malaikat itu suci dan bebas dari segala berbagai macam kesalahan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa mereka adalah perantara antara Allah dan manusia. Setiap malaikat ditugaskan mengurus satu bagian alam semesta ini. Kemudian yang keempat, yakni meyakini bahwa kitab Allah itu yang diturunkan kepada Nabi melalui peranan malaikat. Baiklah, kita akan membahas tentang penerapan beriman kepada. Setelah kita mengetahui cara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita harus menerapkan beriman kepada malaikat pada kehidupan sehari. Yang pertama yaitu dengan menjauhi dosa dan maksiat. Yang kedua, dengan tidak mengganggu malaikat. Yang ketiga, tidak meludah ke sebelah kanan ketika sholat. Keempat, mencintai seluruh malaikat. Dan yang terakhir yaitu bersikap rendah hati. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan dan menugaskan para malaikat. Yang kedua, syukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungan Allah terhadap hambanya dengan menugaskan malaikat untuk menjaga dan mendoakan hamba-hambanya. Yang ketiga, berusaha berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan serta senantiasa ingat kepada Allah sebab para malaikat mencatat dan mengawasi amal perbuatan. Quran Surat Al-Infitar ayat 10-12. Yang keempat, tidak berperilaku sombong sebab para malaikat tidak memiliki watak sombong. Quran Surat An-Nahl ayat 49. Dan yang terakhir yaitu selalu teringat akan balasan Allah ketika malaikat mencabut nyawa. Quran Muhammad ayat ke-27. Baiklah Bapak dosen yang kami hormati, rekan-rekan seperjuangan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan. Semoga apa yang kita dengarkan dan apa yang kita fahami tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Baiklah, kami dari kelompok 4 atas nama Al-Muhrigah, Aris Irawan, Istiani, Lili Kodriati, apabila terdapat kesalahan maupun khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.